Halo, selamat datang kembali di Rangkumin. Hari ini, kita akan membongkar salah satu buku yang paling banyak dibicarakan ya, dan terus terang cukup kontroversial. The 48 Laws of Power atau 48 Hukum Kekuasaan, karya Robert Greene. Betul sekali. Benar, buku ini kan reputasinya udah kayak kitab suci para manipulator gitu ya. Tapi sumber-sumber yang kita punya, rangkuman detail dan visualisasinya, itu ngajak kita lihat lebih dalam. Jadi misi kita hari ini bukan buat menghakimi, tapi untuk memahami permainannya. Kita mau bedah strateginya supaya kita semua lebih sadar sama dinamika kekuasaan yang, ya suka atau nggak suka, ada di sekitar kita tiap hari. Tepat sekali. Sumber kita melihat kekuasaan ini sebagai sebuah permainan besar, dan kita nggak bisa menghindar. Jadi kita semua udah di dalam papan permainannya ya. Kita semua udah di dalam. Pertanyaannya itu bukan mau main atau enggak, tapi lebih ke apakah Anda mau jadi pemain yang ngerti aturan atau ya sekedar pion yang digerakkan orang lain? Oke, pertanyaan yang bagus untuk memulai. Mari kita mulai pembahasannya. Mari. Oke, untuk mulai kita harus paham dulu landasan berpikirnya kan. Greene ini melukiskan dunia itu bukan kayak taman bermain, Bukan sama sekali. tapi lebih mirip istana bangsawan zaman dulu yang penuh intrik dan siasat. Dia bilang kalau kita coba keluar dari permainan kekuasaan ini, itu sia-sia, malah bikin kita jadi korban. Benar. Ini kedengarannya sinis banget ya? Terdengar begitu, tapi Greene berargumen kalau ini tuh sebuah realisme. Coba deh Anda pikirin. Perasaan tidak berdaya itu salah satu perasaan paling menyiksa buat manusia kan? Iya, bener juga. Nggak tertarik sama kekuasaan. Seringkali itu justru cara mereka buat dapat kekuasaan juga loh. Oh, gimana tuh? Dengan tampil sebagai orang yang ya bermoral tinggi atau rendah hati. Itu jadi strategi mereka. Jadi itu sendiri udah sebuah langkah dalam permainan. Disinilah paradoksnya ya. Di permukaan kita diharapkan jadi orang baik, adil, sopan. Tentu. Tapi di balik layar, buat bertahan hidup, kita harus cerdik. Saya suka banget kutipan di catatan kita. Meletakkan tangan besi di dalam sarung tangan bludru. Nah, itu dia. Tampilannya halus, tapi intinya tetap kuat. Persis, intinya kekuasaan itu sendiri amoral. Amoral, bukan baik atau jahat. Bukan, dia cuma alat, kayak pisau. Bisa buat masak, bisa juga buat ngelukain. Paham hukum-hukum ini tuh bukan buat ngubah Anda jadi orang jahat. Tapi lebih ke, Tapi lebih supaya Anda sadar alat-alat apa aja yang mungkin lagi dipakai orang lain ke Anda. Dan gimana Anda bisa pakai itu secara efektif buat tujuan Anda sendiri. oke, itu kerangka berpikir yang penting banget. Nah sekarang, 48 hukum ini kan banyak sekali. Untungnya sumber kita ngelompokin jadi beberapa pilar strategis. Betul, biar lebih gampang. Pilar pertama yang paling dasar sepertinya citra and reputasi. Kenapa ini yang paling pertama sih? Karena dalam permainan kekuasaan, apa yang terlihat itu seringkali lebih penting daripada kenyataannya sendiri. Persepsi adalah realitas. Oke, Hukum 5 itu jadi fondasinya. Jaga reputasi dengan nyawa Anda. Reputasi itu ibarat benteng pertahanan Anda. Sekali retak atau hancur, Anda jadi gampang banget diserang dari mana-mana. semua pencapaian bisa hilang gitu aja ya? Bisa lenyap. Ini relevan banget di zaman media sosial sekarang, di mana reputasi bisa dibangun dan dihancurkan dalam hitungan jam. Nah, tapi ada hukum lain yang kayaknya malah mendorong kita ke arah berisiko. Hukum 6, cari perhatian berapapun harganya. Hah, iya. Greene bilang lebih baik difitnah daripada diabaikan. Bukannya ini justru bisa ngerusak reputasi yang harus kita jaga? Itu kontradiktif kan? Pertanyaan bagus, karena disitulah seninya. Keduanya nggak kontradiktif, tapi harus dimainin bareng. Gimana caranya? Gini, cari perhatian itu bukan berarti ngelakuin hal bodoh. Ini tentang mastiin Anda itu nggak pernah jadi dekorasi dinding yang nggak kelihatan. Keterlihatan itu bentuk kekuatan. Oke. Anda bisa narik perhatian dengan kualitas kerja yang superior, gaya yang unik, atau bahkan dengan menciptakan aura misterius. Intinya, jangan sampai diabaikan. Begitu orang merhatiin Anda, baru deh Anda bisa mulai ngebentuk reputasi yang Anda mau. Jadi, pertama pastiin lampu sorotnya ke kita dulu, baru setelah itu tunjukin aksi terbaik kita. Menarik. Lalu ada hukum 30, buat pencapaian terlihat tanpa usaha. Ini kayak pesulap ya? Tepat. Kayak pesulap yang nggak pernah bocorin triknya. Sembunyiin semua kerja keras, keringat, begadang, semua kegagalan. Tunjukin aja hasil akhirnya yang kelihatan mulus dan cemerlang. Efeknya apa? Ini nyiptain aura kejeniusan di sekitar Anda. Orang nggak bakal lihat Anda sebagai pekerja keras biasa, tapi sebagai seseorang dengan bakat alami yang luar biasa.
Kekuatan Anda jadi kelihatan magis. Dan puncaknya, hukum 34. Bertindaklah seperti raja agar diperlakukan seperti raja. Ini kayak fake it till you make it ya, tapi lebih ke mentalitas. Benar sekali. Cara Anda bawa diri, rasa percaya diri yang Anda proyeksikan, itu yang nentuin gimana orang lain nilai dan memperlakukan Anda. Anda yang netapin standar nilai diri Anda. Kalau kita kelihatan ragu-ragu, orang lain juga bakal ragu sama kita. Persis. Jadi, pilar pertama ini tentang ngelola persepsi eksternal. Tapi itu nggak bakal berhasil kalau kita nggak bisa ngelola apa yang keluar dari diri kita. Nah, ini nyambung ke pilar berikutnya. Betul. Betul. Kalau citra itu soal penampilan, berarti kita juga harus ngontrol apa yang kita katakan. Pilar kedua, seni komunikasi dan kerahasiaan. Kuncinya, kayak yang ditulis di catatan kita, siapa yang bicara paling sedikit, dialah yang memegang kendali. Ini salah satu hukum yang paling kuat dan paling susah dipraktekin. Hukum 4. Selalu bicara lebih sedikit dari yang diperlukan. Kenapa begitu? Semakin banyak Anda ngomong, semakin besar kemungkinan Anda ngomongin hal bodoh atau ngebocorin informasi penting. Saat Anda diam, orang lain itu cenderung ngerasa nggak nyaman. Mereka bakal ngisi keheningan itu. Jadi mereka yang malah ngomong. Betul. Mereka mulai bicara dan tanpa sadar, mereka justru yang ngebocorin niat dan kelemahan mereka ke Anda. Wah, saya bisa bayangin ini pas negosiasi. Pihak yang paling banyak ngomong biasanya yang paling gugup. Dan paling mungkin ngasih konsesi duluan. Nah, selain bicara sedikit, kerahasiaan juga berlaku buat niat. Hukum 3, sembunyikan niat Anda. Ini kedengarannya kayak tipu muslihat ya? Iya, licik gitu. Green melihatnya sebagai kehati-hatian strategis. Kalau orang tahu tujuan akhir Anda apa, mereka bisa siapin pertahanan. Atau bahkan nyabotase jalan Anda. Jadi kita harus bikin mereka salah nebak ya. Betul. Buat mereka salah menebak, jadi Anda punya keleluasaan buat bergerak. Bahkan Green nyaranin buat nunjukin tujuan palsu sebagai pengalih perhatian. Oke, jadi ini tentang menjaga kartu kita tetap tertutup. Dan kalau konflik nggak bisa dihindari, pilar ini punya saran yang efisien. Hukum 9. Menang melalui tindakan, bukan argumen. Nah, ini penting banget. Kemenangan lewat argumen itu seringkali cuma kemenangan sesaat. Meninggalkan dendam ya. Iya, ninggalin rasa sakit hati dan dendam. Jauh lebih kuat kalau Anda bisa buktiin poin Anda lewat tindakan nyata tanpa banyak omong. Tunjukin ke mereka cara Anda berhasil. Jangan cuma coba yakinin mereka pakai kata-kata. Sebuah demonstrasi hasil jauh lebih kuat dari 1000 kata. Oke, dari komunikasi kita beralih ke hubungan dengan orang lain. Ini pilar yang paling tajam dan sering dianggap paling sinis. Kawan, lawan, dan kambing hitam. Dimulai dengan hukum 2 yang provokatif banget. Sangat provokatif. Jangan terlalu percaya teman, belajarlah menggunakan musuh. Ini kan kayaknya kebalikan dari semua nasihat yang pernah kita dengar. Tentu, dan itulah yang bikin ini kuat. Logikanya gini, pertemanan itu sering dilandasi emosi, bukan objektivitas. Teman bisa gampang banget iri kalau Anda sukses. Atau merasa berhak atas sesuatu. Betul, mereka juga tahu kelemahan Anda. Sebaliknya, mantan musuh yang Anda rekrut ke pihak Anda, dia nggak punya beban emosional itu. Jadi dia bakal lebih loyal. Akan lebih loyal, karena dia harus terus ngebuktiin kesetiaannya. Tentu ini bukan berarti Anda nggak boleh punya teman ya, tapi dalam urusan kekuasaan dan strategi, harus sangat waspada. Jadi soal menjaga jarak profesional, ini nyambung juga sama hukum 10. Hindari orang yang tidak bahagia dan sial. Kedengarannya kejam ya, kayak ninggalin teman yang lagi susah. Greeny menggambarkannya bukan sebagai kekejaman, tapi sebagai perlindungan diri. Keadaan emosional, pesimisme, drama, kemalangan, itu nular kayak virus. Maksudnya? Orang yang terus-terusan dirundung sial itu seringnya bukan korban keadaan, tapi mereka sendiri yang narik kemalangan itu ke diri mereka, lewat keputusan-keputusan yang buruk. Dan kalau kita terlalu dekat, kita bisa ikut keseret. Ikut keseret ke dalam pusaran masalah mereka. Sebaliknya, bergaulah sama orang yang bahagia, sukses, dan beruntung. Energi positif itu juga nular. Oke, hukum yang satu ini, hukum 15, hancurkan musuh sepenuhnya. Jujur aja ini bikin saya agak nggak nyaman. Ini emang salah satu yang paling brutal. Dan perlu dipahami metaforanya. Analogi yang dipakai Green itu buat banget. Gimana analoginya? Kalau Anda cuma ngelukain seekor ular, dia nggak akan mati. Dia bakal mundur, pulih, terus nyerang Anda lagi dengan racun yang lebih mematikan, karena sekarang dia nyimpen dendam. Jadi maksudnya jangan setengah-setengah.
Tepat. Kalau Anda udah memutusin seseorang itu musuh yang tidak bisa didamaikan, maka jangan lakuin tindakan setengah-setengah. Pastiin mereka nggak punya sumber daya atau kesempatan buat bangkit dan balas dendam. Jadi ini bukan soal kekerasan fisik, tapi melumpuhkan secara strategis. Secara strategis. Tetap aja ini ranah yang gelap banget. Ini membawa kita ke pilar berikutnya yang kayaknya juga main di area abu-abu ya, manipulasi psikologis. Betul. Pilar ini fokus ke pemahaman mendalam soal sifat manusia. Intinya ada di hukum 33. Temukan kelemahan thumbscrew setiap orang. Thumbscrew, sekrup jempol, maksudnya apa itu? Setiap orang itu punya celah di baju zirahnya. Entah itu rasa nggak aman yang tersembunyi, keinginan yang tidak terpenuhi, kesenangan rahasia, atau ketakutan masa kecil. Kalau Anda bisa nemuin skrup kecil itu, Anda punya kendali yang luar biasa atas orang itu. Apa bedanya antara memahami kelemahan orang buat persuasi yang efektif dengan eksploitasi yang kejam? Nah, buku ini posisinya amoral. Dia cuma ngejelasin mekanismenya. Gimana Anda gunainnya, entah buat yakinin atasan biar setuju proyek bagus, atau buat jatuhin saingan, itu pilihan Anda. Jadi alatnya netral. Konsep yang sama berlaku di hukum 13. Saat minta bantuan, pancing kepentingan pribadi orang, bukan rasa kasihan. Orang itu pada dasarnya egois kan? Daripada memohon, jauh lebih efektif kalau Anda bisa nunjukin apa untungnya buat mereka kalau bantu Anda. Logika yang sangat transaksional, tapi mungkin benar. Orang lebih cepat gerak kalau ada apa untungnya buat saya. Dan yang paling kuat dari pilar ini kayaknya hukum 32 ya. Oh, mainkan fantasi orang. Ini kuat banget. Kenapa? Karena kebenaran itu seringkali pahit, abu-abu, dan ngebosenin. Kebanyakan orang itu mendambakan ilusi, harapan, cerita yang indah. Jadi kita jual mimpi. Persis. Lihat aja pemimpin besar, pengiklan, sutradara film. Mereka yang bisa nyajiin fantasi di tengah kerasnya realita bakal punya kekuatan luar biasa. Mereka ngejual mimpi, dan orang rela bayar mahal buat itu. Dari manipulasi pikiran, kita pindah ke yang lebih praktis. Pilar kelima, strategi taktis dan efisiensi. Motonya, hemat energi Anda, biarkan orang lain yang lelah. Contoh klasiknya ada di hukum 7. Biarkan orang lain bekerja untuk Anda, tapi selalu ambil kreditnya. Ini mungkin kedengaran nggak adil, tapi logikanya adalah... Jangan kerjain sendiri kalau ada yang bisa ngerjain. Betul. Gunakan kebijaksanaan, tenaga, dan waktu mereka buat majuin tujuan Anda. Sejarah, kata Green, bakal ingat nama pemimpinnya, bukan para pembantunya. Tentu dalam konteks modern. Nah, iya saya mau nanya soal itu. Di era yang sangat menekankan kolaborasi dan kerja tim, bukannya hukum ini justru bisa jadi bumerang, bisa dianggap pemimpin culas? Tentu aja ada risiko. Disinilah sarung tangan bludru tadi berperan. Mungkin bentuknya bukan lagi ngambil kredit mentah-mentah, tapi Memposisikan diri sebagai visioner. sebagai konduktor orkestranya. Tepat. Anda yang nyatuin semua talenta, dan pada akhirnya, tersuksesan proyek tetap diasosiasiin dengan nama Anda sebagai pemimpin. Ini juga nyambung ke hukum 11. Belajar membuat orang bergantung pada Anda. Semakin mereka butuh kita, semakin besar kuasa kita. Betul! Jangan pernah ajarin mereka semua yang Anda tahu, biar mereka nggak bisa berfungsi tanpa Anda. Ketergantungan sebagai bentuk pendali. Oke, pilar terakhir ini kayaknya yang ngikat semuanya. Pilar V, penguasaan waktu dan perencanaan. Benar. Di sini, kesabaran itu senjata utama. Hukum 35. Kuasai seni ketepatan waktu. Orang yang berkuasa itu nggak pernah kelihatan terburu-buru. Kenapa? Ketergesa-gesaan itu nunjukin kalau Anda nggak punya kendali atas situasi. Mereka bisa kelihatan sabar banget, nunggu momen yang tepat, terus nyerang dengan kecepatan kilat pas waktunya tiba. Jadi ada timingnya ya? Ada timingnya. Dan ini semua nggak akan berhasil tanpa perencanaan matang. Hukum 29, rencanakan hingga akhir. Jangan cuma mikirin langkah pertama atau kedua. Betul. Sebelum gerak, visualisasiin semua kemungkinan, rintangan, dan hasil akhir dari permainan. Jadi Anda nggak bakal kaget sama keadaan. Dan bisa menuntun lawan ke akhir yang sudah kita rancang. Dan yang paling pamungkas, hukum terakhir yang ngerangkum sifat adaptif dari kekuasaan itu sendiri. Hukum 48. Jadilah tanpa bentuk, formless. Metaforanya air ya? Persis. Anda nggak bisa genggam air, nggak bisa mukul air, tapi air bisa hancurin batu paling keras sekalipun. Dengan ketekunan. Dan kemampuannya mengisi segala bentuk wadah. Artinya, jangan punya pola yang kaku dan gampang ditebak. Beradaptasilah. Itulah bentuk pertahanan dan serangan yang paling sempurna. Wow, oke.
Ini banyak banget informasinya. Untungnya, sumber kita ngasih semacam cheat sheet ya, yang ngebagi hukum-hukum ini jadi 3 kategori strategis. Betul. Ada defensif, ofensif, sama sosial. Jadi ini kayak mode yang bisa kita pilih gitu ya. Kapan bertahan, kapan nyerang. Tepat. Mode defensif itu buat ngelindungin apa yang udah Anda punya. Contohnya, ya hukum 4, bicara sedikit, biar nggak salah ngomong. Atau hukum 26, jaga tangan tetap bersih. Ya, pakai orang lain sebagai kambing hitam. Ini mode buat jaga benteng. Lalu ada mode ofensif. Ini buat ekspansi atau, ya, jatuhin lawan. Disinilah hukum-hukum brutal kayak hukum 15, hancurkan musuh total, atau hukum 42, serang gembalanya maka domba akan berhamburan. Itu masuk. Dan terakhir, mode sosial yang paling halus. Ini tentang mempengaruhi orang lain tanpa mereka sadar. Misalnya, hukum 3, sembunyikan niat, atau hukum 31, beri ilusi pilihan, padahal semua opsinya nguntungin Anda. Ini seni persuasi tingkat tinggi. Tapi semua strategi ini bisa gagal total kalau kita salah milih target. Ini ngebawa kita ke hukum 19 yang penting banget. Kenali siapa yang Anda hadapi. Krusial. Milih lawan itu sama pentingnya sama milih senjata. Green identifikasiin beberapa tipe berbahaya. Contohnya? Ada si angkuh yang pendendam, sekali Anda lukai egonya, dia bakal ngejar Anda sampai akhir. Terus si tidak aman yang haus validasi, gampang dimanipulasi, tapi nggak terduga. Ada lagi? Ada si penuh curiga, si ular licik yang sabar nunggu momen buat gigit, sama si oportunis yang nggak punya loyalitas sama sekali. Salah identifikasi lawan bisa fatal. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa kesimpulan utamanya? Apa? Buku ini beneran panduan buat jadi orang jahat? Saya rasa enggak. Sumber kita nyimpulinya dengan baik. Buku ini lebih kayak cermin. Cermin? Ya, cermin yang mantulin realitas dinamika sosial dan sifat manusia yang nggak banyak berubah selama ribuan tahun. Taktik di Istana Louis XIV di Prancis, itu masih bisa Anda temuin di ruang rapat perusahaan modern. Bentuknya aja lebih halus. Jadi, memahaminya bukan berarti kita harus jadi manipulator tanpa perasaan. Justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya, kalau kita ngerti cara kerja permainannya, kita jadi bisa ngelindungin diri. Kita bisa ngenalin pas seseorang pakai taktik ini ke kita, jadi kita nggak naif. Bener. Kita bisa bangun aliansi yang lebih kuat karena kita paham motivasi orang. Bisa capai tujuan dengan lebih strategis. Pada akhirnya, buku ini tuh ajakan untuk jadi sadar. Sadar akan emosi Anda sendiri, karena emosi itu penghalang terbesar kekuasaan. Sadar untuk merencanakan. Sadar buat ngerencanain masa depan, bukan cuma bereaksi. Sadar buat bisa pakai topeng yang pas di situasi yang pas. Dan yang paling penting, sadar buat terus adaptif kayak air. Pada akhirnya, pilihannya kembali kepada Anda para pendengar. Setelah tahu aturan mainnya, apakah Anda akan jadi pemain yang sadar dan strategis, atau memilih buat tetap jadi pion yang nasibnya ditentuin sama langkah pemain lain? Sebuah pemikiran yang cukup dalam untuk direnungkan, Evi. Itu tadi pembahasan mendalam kita soal 48 hukum kekuasaan karya Robert Greene. Buku yang padat banget, penuh strategi dan jelas mancing banyak diskusi. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa ngasih Anda perspektif baru, entah untuk bertahan atau untuk maju. Terima kasih sudah mendengarkan Rangkumin. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan pembahasan buku-buku menarik selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan Rangkumin berikutnya.